Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Rangkaian rapat kerja teknik Divisi Propam Polri resmi dimulai pada Selasa pagi tadi dengan diikuti oleh seluruh personel Divisi Propam Polri dan Bid Propam Polda jajaran. Berikut informasi selengkapnya. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri resmi memulai rangkaian rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 pada Selasa 27 Mei 2025. Bertempat di Gedung Presisi 3 Div Propam Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Abdul Karim. Dihadiri para pejabat utama Div Propam Polri, serta diikuti secara daring oleh para anggota Div Propam Polda jajaran. Dengan mengusung tema penguatan pengawasan Propam Polri guna mendukung peran Polri presisi dalam rangka terwujudnya Astacita. Melalui Rakernis ini, Div Propam Polri akan merumuskan berbagai rencana kerja utamanya dalam bidang profesi dan pengamanan internal Polri sebagai upaya mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Para hadirin sekalian, Rakernis ini merupakan forum sebagai sarana untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman di lapangan, dan membangun komitmen kolektif. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyumbangkan ide dan solusi inovatif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai persoalan di depan. Saya percaya dengan keterbukaan pikiran dan semangat perbaikan yang kita miliki akan lahir rekomendasi yang konkret dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, humanis, dan berkeadilan. Dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat utama Div Propam Polri akan memberikan paparan terkait upaya Div Propam Polri dalam mendukung Astacita. Selain itu, sejumlah stakeholder eksternal turut diundang sebagai narasumber. Di antaranya Ketua Indonesia Police Watch, Ketua Harian Kompolnas, Komisioner Komnas HAM RI, serta pakar komunikasi dan sejumlah pembicara lainnya. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dalam pelaksanaan Rakernis Div Propam Polri, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atianuma. Numa, silakan dengan laporan Anda. Ya, biasanya kita takut ke sana tuh sebagai rumah singgah gitu. Jadi baik Joyce, terima kasih, dan siang hari ini saya melaporkan dari Mabes Polri Jakarta Selatan, tepatnya pada hari Selasa 27 Mei 2025, di mana pada siang hari ini sedang berlangsung kegiatan rapat kerja teknis Divisi Propam Polri tahun anggaran 2025. Dan Joyce, sebagai informasi, kegiatan ini telah dimulai sejak pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat. Dan hingga siang hari ini masih berlangsung kegiatan dan nantinya rencana akan dilaksanakan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan Joyce, juga dalam kegiatan ini tadi dibuka langsung oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Abdul Karim, di mana tadi beliau juga menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Dalam sambutannya tersebut, beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dan juga peserta yang mengikuti rapat kerja teknis Div Propam Polri tahun anggaran 2025 ini. Dan sebagai informasi tambahan, pemirsa, Rakernis Div Propam Polri tahun anggaran 2025 ini diikuti oleh sebanyak sekitar 82 anggota Divisi Propam Polri dan juga diikuti oleh sekitar 616 anggota Bid Propam Polda jajaran secara daring. Dan pemirsa, Rakernis Div Propam Polri tahun anggaran 2025 kali ini digelar dengan mengusung tema penguatan pengawasan Propam Polri guna mendukung peran Polri presisi dalam rangka terwujudnya Astacita. Dan tentu sesuai dengan tema yang digelar pada Rakernis tahun ini, tentunya pada Rakernis kali ini seluruh anggota dan juga peserta yang mengikuti Rakernis Div Propam Polri tahun anggaran 2025 akan membahas sejumlah rencana kerja yang tentunya berkaitan dengan mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu, pemirsa, sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan Rakernis hari ini. Di antaranya tadi sejumlah narasumber dari stakeholder eksternal telah menyampaikan beberapa paparannya. Di antaranya tadi terdapat paparan materi dan juga penyampaian diskusi dari sejumlah stakeholder eksternal. Di antaranya dari
Ketua Indonesia Police Watch, kemudian dari Ketua Harian Kompolnas dan Komisioner Komnas HAM. Selain itu juga tadi terdapat kehadiran staf ahli Kapolri bidang media sosial Rustika Herlambang. Dan saat ini tepat di belakang saya sedang dilaksanakan juga paparan dari seorang produser dan aktris, yaitu Mirna Pramita. Dan nanti kegiatan sore hari akan dilanjutkan dengan sejumlah paparan lainnya, tentu dari sejumlah pejabat utama Div Propam Polri. Dan hingga nanti akhir acara akan ditutup dengan kesimpulan dan juga penutupan yang akan dilaksanakan kembali oleh Kepala Div Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. Dan penutupan nanti juga akan ditandai dengan pemukulan gong. Dan dengan itu ditandai usailah rangkaian kegiatan Rakernis Div Propam Polri tahun anggaran 2025. Baik, hingga saat ini Joyce, ini informasi yang dapat kami akan terus memberikan update terkini dari kondisi Rakernis Div Propam Polri tahun anggaran 2025. Kembali ke Anda, Joyce. Polisi itu program imersif ya dari Terima kasih komunitas. atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan terkait kawasan hutan, Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur melalui Kabak Ops Kompol Emmanuel Teguh Budi Santoso bersama Kapolsek Long Iram Ibtu Andi Ahmad Salman menggelar sosialisasi dan edukasi kepada warga di Kampung Sukomulyo, Kecamatan Long Iram. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan di wilayah Kalimantan Timur serta mencegah terjadinya praktik ilegal seperti pembukaan lahan tanpa izin dan pembalakan liar. Dalam sambutannya, Kabak Ops menegaskan bahwa pelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, Polri hadir untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan dan penyangga ekosistem. Sementara itu, Kapolsek Long Iram, Ibtu Andi Ahmad Salman, menambahkan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan program strategis yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polri mengimbau agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas ilegal di kawasan hutan. Jika ada keraguan mengenai batas atau status kawasan, segera konsultasikan dengan instansi terkait. Warga Kampung Sukomulyo menyambut positif kegiatan ini dan berharap sosialisasi serupa dapat dilaksanakan agar pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap aturan dan sanksi hukum yang berlaku. Dengan pendekatan edukatif dan humanis, Polres Kutai Barat terus berkomitmen menjaga kelestarian hutan Kalimantan Timur demi keberlanjutan generasi mendatang. Dari Tim Humas Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, cerita 6 orang bintara remaja asal Papua Angkatan 52 yang sejak Desember 2024 ditempatkan di Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah untuk menjalani masa latihan kerja hingga Mei 2025. Keenam personel muda ini menjalani hari-harinya sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Polri yang beragam dan inklusif. Akan diceritakan secara lengkap oleh personel Humas Polres Magelang Kota untuk Anda. Cerita bintara remaja Papua Angkatan 52 di Polres Magelang Kota di antara barisan anggota yang bersiap untuk apel, 6 wajah muda tampak mencolok dengan semangat yang menyala. Mereka adalah bintara remaja asal Papua Angkatan 52 yang sejak Desember 2024 ditempatkan di Polres Magelang Kota untuk menjalani masa latihan kerja hingga Mei 2025. Keenam personel muda ini menjalani hari-harinya sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Polri yang beragam dan inklusif. Hari-hari mereka di Magelang diisi dengan rotasi tugas di berbagai fungsi operasional. Hari demi hari berlalu, dengan berbagai pengalaman yang terus memperkaya wawasan dan keterampilan. Di luar tugas dinas, mereka juga beradaptasi dengan kehidupan di Jawa, dari mengenal makanan khas, seperti pecel dan tempe mendoan, hingga belajar sapaan dan istilah dalam bahasa Jawa, untuk berkomunikasi lebih akrab dengan warga setempat. Meski sempat merasa asing dan rindu kampung halaman, perlahan mereka menemukan kenyamanan dan kawan seperjalanan yang mendukung. Kehidupan di asrama, apel pagi yang rutin, dan tugas bergiliran antar satuan menjadi bagian dari ritme mereka. Kadang ada canda ringan di tengah kelelahan, cerita kampung halaman yang dibagikan saat istirahat, atau obrolan hangat seputar perbedaan budaya yang justru mempererat kebersamaan. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk sejumlah personel Polri yang mengalami luka saat bertugas mengamankan pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi anggota yang sedang menjalankan tugas negara.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan didampingi Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat menjenguk langsung personil Polri yang mengalami cedera akibat insiden saat pengamanan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Bandung. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan empati pimpinan kepada anggota yang terluka saat menjalankan tugas. Kapolda Jawa Barat memberikan semangat dan motivasi kepada anggota yang sedang menjalani perawatan medis. Ia juga memastikan bahwa seluruh personel mendapat layanan kesehatan yang optimal untuk mendukung pemulihan. Dukungan moral juga disampaikan oleh Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat kepada keluarga anggota yang terdampak. Ia juga mengharapkan para keluarga bisa tetap tabah dan memberikan semangat selama proses pemulihan berlangsung. Dalam pernyataannya, Kapolda menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan personel adalah prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Polda Jabar akan terus meningkatkan perlindungan dan kewaspadaan saat melaksanakan pengamanan event-event berskala besar. Kapolda juga mengapresiasi dedikasi dan kesigapan anggota yang profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polda Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan perlindungan maksimal kepada personil di lapangan dan juga masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Damai melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga membangun Masjid Ad-Dawa di Kampung Mut, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Damai, Ibtu Roni Parsaulian. Kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana ibadah serta mempererat hubungan bersama masyarakat setempat. Kapolsek Damai, Ibtu Roni Parsaulian mengatakan keterlibatan personel Polsek Damai dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Yang berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini dapat menciptakan situasi yang harmonis dan penuh kebersamaan. Pemirsa, proyeksi sisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.